Terima kasih Gaby, sudah hadir ke dunia untuk menghiasi kehidupan Mama walau hanya sampai 8 tahun. Terima kasih Gaby, sudah setia menemani Mama dalam suka maupun duka sejak dalam kandungan. Terima kasih Gaby, sudah menjadi malaikat kecil Mama yang menghibur dan mencerahkan hari-hari Mama. Terima kasih Gaby, sudah memberi kesempatan kepada Mama untuk belajar menjadi seorang ibu. Terima kasih Gaby, sudah menyayangi Mama dengan tulus tanpa memandang kekurangan-kekurangan Mama. Gaby, kebaikan dan ketulusan hati Gaby telah menjadikan Gaby sosok yang unik di hati Mama. Mama akan selalu mengenang, mendoakan dan menyayangimu sampai nafas Mama yang terakhir. Setelah menghembuskan nafas terakhir, Mama berharap akan melihat senyum manis Bibi lagi dan mendengar Bibi berkata, "Ma, cium dulu. Sampai jumpa anakku sayang, Gabriela Cheryl Howard. Mama love you forever." Selamat pagi Ibu. Selamat Apa kabar? Baik. Entah ya. Yuk kita duduk. Terima kasih banyak sudah hadir di Happy Parenting. Baik-baik aja Bu. Iya baik. Kita mulai acaranya Bu ya. Baik, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tak heran jika seorang ibu memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan anaknya. Ibu Ferayanti Theo, seorang ibu yang kuat dan tabah dalam menghadapi kepergian anak tercinta, Gabriela Cheryl Howard. Lebih dari 1 tahun sudah Gaby kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kenangan manis tentunya masih melekati hati keluarga yang ditinggalkan. Dan hadir di tengah-tengah kami, Ibu Ferayanti menemani kami di studio. Dan hari ini kami akan membahas topik tentang keadilan untuk Gaby. Apa saja yang sudah keluarga lakukan untuk kasus ini? Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, walaupun masih rasa haru, rasa mungkin kangen, rindu dengan Gaby masih terus ada. Nanti kita undang juga Bapak Pak Asip, ayahanda dari Gabriela Cheryl Howard untuk bisa hadir dan juga bergabung dengan kita. Kita mungkin sambut. Sudah ada Pak Asip di sini. Pak Asip, silakan Pak. Selamat datang di acara Happy Parenting. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Saya melihat ada foto Gaby yang mungkin bisa ditampilkan yang dibawa hari ini. Gaby foto di sini mungkin sekitar usia nggak lama sebelum Gaby berpulang ya. Iya. Nanti kita ceritakan lebih banyak. Silakan Pak Asip. Gabriela Cheryl Howard usia 8 tahun. Mungkin sebagian orang sudah mendengar bagaimana cerita dengan Gaby yang saat itu di usia 8 tahun 17 September 2015 dipanggil pulang ke Bapa di surga, kembali ke haliknya. Bapak, Ibu, kembali saya mohon maaf
harus mengorek kenangan lama yang sudah terjadi. Mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana kejadian sehingga Gaby harus meninggal saat itu. Mungkin Pak Asip atau Vera, cerita. Pada waktu itu 17 September ada 2015 ya? 2015 pelajaran wajib renang hari Kamis waktu itu dimulai jam 8:10 pagi. Baik. Pagi itu seperti biasa. Pagi itu saya bangunin dia, saya mandiin dia, terus masih sempat ngobrol masalah tugasnya yang mau dikumpul minggu depan. Setelah itu saya antar dia sekolah, Baik. saya cium dia, masuk seperti biasa. Hari itu memang ada pelajaran wajib. Wajib Berenang. berenang. Jadi bukan ekstrakurikuler. Bukan. Jadi pelajaran yang memang harus diikuti Harus. oleh semua siswa dan siswi saat itu. Iya. Kalau Diantar ke misal sekolah? diantar ke sekolah sehat. Kalau nggak sehat kan nggak ikut pelajaran Betul. renang, itu harus bawa surat dokter. Tapi kan anak saya sehat. Ya. Memang dia di rapot dia dari selama dia sekolah di sana nggak pernah nggak masuk dari kelas 1 sampai terakhir itu dia nggak pernah nggak masuk. Selalu hadir. Selalu Jadi hadir. absensinya tuh semuanya selalu bersih, nggak ada alpa. Iya, bisa dilihat dari rapotnya. Baik. Nah, saat itu waktu dibawa ke sekolah dalam keadaan sehat, pelajaran renang yang diwajibkan dari Iya. sekolah. Lalu kalau nggak salah Ibu lalu menerima telepon di pukul berapa saat Jam itu? 9:12 saya dapat telepon. Pagi, 9:12 Iya. pagi. Pada saat itu Ibu berada di kantor. Iya, betul. Lalu berita apa yang Ibu terima saat itu? Dari sekolah bilang ibu harus segera ke rumah sakit. Gaby sakit, dia bilang. Gaby sakit. Iya. Saya langsung jawab, Gaby nggak sakit loh, Gaby sehat. Itu kenapa ini? Kenapa saya harus ke rumah sakit? Memang Iya. Gaby-nya kenapa? Saya langsung connect. Hari itu kan pelajaran renang. Ya. Suara di seberang sana mengatakan harus segera datang, segera datang. Berarti kan itu ada suatu yang gawat. Jadi Iya. saya langsung pikir, kenapa Gaby? Apa Gaby tenggelam? Langsung saat itu respon Ibu Vera, apakah Gaby tenggelam? Iya, karena saya tahu itu pelajaran renang. Dan Gaby sehat. Pelajaran pertama, langsung pelajaran renang. Iya, langsung kan kita jadi curiga dong. Dia bilang suruh segera-segera Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, langsung saya telepon papanya. Saya bilang, ini gimana nih, dapat telepon suruh datang ke rumah sakit. Tapi segera. waktu Ibu katakan bahwa Gaby tenggelam, memang Iya. waktu itu Gaby nggak bisa berenang, sehingga Ibu kok bisa berkonotasi bahwa Gaby tenggelam? Gaby udah bisa berenang tapi baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya. Nah, Gaby belajar berenang ya, khusus karena memang pelajaran renang adalah pelajaran yang diwajibkan oleh sekolah. Jadi Iya. mau nggak mau, Gaby harus belajar berenang. Iya. Private. private. Jadi kita ajarin dia teknik dasar renang, kita lesin supaya dia minimal bisa lah kalau seandainya di dalam air dia bisa minimal gaya katak gitu. Lalu saat itu berhubungan dengan Pak Asip, respon Pak Asip waktu tahu Gaby tidak sehat, ditelepon katakan bahwa tidak sehat, sakit. Saya ke Pak Asipnya nggak bilang nggak sehat, saya langsung Oke. bilang disuruh langsung ke rumah sakit ini, Oke. pasti kenapa-napa Ya. nih. Terus Rumah sakit mana saat itu? Puri yang terdekat rumah sakit Dengan sekolah, Pondok Indah paling Puri. dekat dengan sekolah. Iya. Nah terus langsung kan kata papanya Gaby langsung aja nggak usah tungguin dia nyampe kantor, langsung saya duluan jadi yang berangkat. Jadi saya duluan, itu saya udah berdebar-debar ya, hati udah lemes, udah di mobil juga, wah Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong Gaby gitu. Gaby kenapa ini kan saya nggak tahu, tapi saya curiga soalnya disuruh datang segera-segera, berarti itu ada apa-apanya. Bu Vera, dari begitu sampai di emergency room pada saat itu di ruang gawat darurat, apa yang Ibu saksikan? Saya lihat Gaby pakai baju renang, udah kaku, bibirnya udah biru. Terus dokter lagi mengusahakan kan, pakai alat bantu segala macem. Saya liatin di situ cuma ada guru bagian UKS yang dari sekolah yang nemenin, kayak pasang tampang kebingungan begitu. Dia juga, saya juga kan kaget, langsung saya datang, saya peluk Gaby. Saya bilang, Gaby, bangun Bi, ini Mama datang. Terus saya langsung bilang, Tuhan Yesus tolong Gaby kan. Terus saya pelokin Gaby, saya sampai pipi saya nempel di dadanya, kencang saya pelok Gaby. Tapi ya itu nggak lama papanya datang, pelok Gaby juga kan. Bi bangun Bi gitu kan. Terus bibinya kan nggak bergerak udah. Terus dokter nggak lama bisikin saya. Katanya, Bu, sabar ya, Gaby-nya udah nggak ada. Katanya sejak memang tiba di rumah sakit, Gaby-nya memang udah nggak ada lagi. Kami cuma mengusahakan, kata dokter. Jadi memang waktu dibawa dari sekolah, kejadiannya betul-betul karena
pelajaran wajib Iya. berenang itu. Betul. Berenang. Ibu katakan bahwa 2 bulan Gaby sebenarnya sudah bisa berenang, dan kalau saya baca dari semua artikel yang ditulis di blogspot Ibu, itu dikatakan bahwa Gaby sebenarnya sudah bisa berenang walaupun masih gaya katak. Karena 2 bulan bisa berenang. Baru mulai bisa berenang. Iya. Nah, kejadiannya sebenarnya hadir pada saat itu kan sebenarnya cuma 1 guru kalau nggak salah ya. Iya, 1 guru saat itu menjaga 1 kelas murid kelas 3 SD. Berapa jumlah murid yang pada saat itu harus dites renang? Iya, 15 orang. 15 orang anak. Iya. 15 orang anak, 1 guru, nggak ada yang jaga. Nggak ada lagi CCTV. Jadi pada nggak saat ada. guru memberikan tes kepada setiap anak, saat itu anak-anak yang belum mendapat giliran berarti harus menunggu tanpa pengawasan. Iya, betul. Suruh apa itu latihan bumble apa? Disuruh latihan masing-masing Latihan malah. pernapasan di Suruh dalam latihan kolam pernapasan renang. di dalam kolam renang. Kolam renangnya itu berapa tinggi? 160 dalam 160 kedalaman Flat. flat. Iya. Jadi dari ujung sampai ke ujung 25 semuanya meter kali tingginya 5 meter. 160. Gaby dan anak-anak seusia itu di 8 tahun. Iya. Itu tingginya berapa? 135-an. 135, rata-rata 130 sampai 135 dengan ketinggian 160. Berarti mereka kalau sampai jatuh tidak bisa berenang, pasti tenggelam. Iya. Pasti tenggelam ya. Iya. Nah, lalu juga mungkin Ibu bisa ceritakan pada saat itu gurunya memang guru yang memberikan tes renang, itu guru yang khusus sertifikasi berenang? Bukan, guru dia spesialis sepak bola sebenarnya. Dia olahraga umum. Jadi diperbantukan di situ juga semua, jadi semua bidang Jadi olahraga. gurunya guru sepak bola. Betul. Yang diperbantukan untuk menguji anak-anak berenang. Iya. Pakaian yang dipakai pun katanya pakaian, Pada saat itu dia nggak masuk ke dalam kolam. Dia pakai baju lengkap di atas, cuma mau ngetes aja murid-murid. waduh. Lalu pertolongan pertama yang diberikan saat itu? Pertolongan pertama kalau berdasarkan cerita teman-temannya dari kronologinya dulu ya Bu ya. Itu ada teman Gaby yang nggak bisa berenang, yang saya bilang kan awalnya Gaby memang juga nggak bisa berenang. Dia berdua teman dekatnya nggak mau masuk ke dalam kolam, jadi kan nilainya C terus. Akhirnya setelah kita lesin, temennya itu kan masih belum bisa, teman dekatnya. Nah pada saat itu kan mau ambil nilai renang, temennya itu mau belajar berenang sama Gaby berdua, temennya pakai board, si Gaby kan enggak, karena kan merasa udah mulai bisa. Ada 5 anak di situ, cewek semua kan. Pada saat si temennya itu, si Tanisha itu pakai board mau coba belajar berenang, mau berenang menuju ke tengah, itu dia panik kan, namanya belum bisa berenang, itu kan dalam kolamnya. Dia panggil Gaby. Mungkin jadi mulai teman yang oleng. namanya Tanisha ini sebenarnya yang mendapat musibah dulu, tenggelam karena nggak bisa berenang. Iya, Lalu, hampir tenggelam kan, dia panik, dipanggil Gaby, minta tolong sama Gaby. Gaby lalu terus menolong. Gaby lihat, denger kan, dia langsung dia tolongin, dia datengin. Ada yang bilang di Gaby sempet dorong temennya ke pinggir. Nah di pinggir temennya tarik baju temen lainnya yang di situ, si Trista, bajunya Trista. Ya, jadi pada saat menolong itu musibah ini terjadi. Iya, karena mungkin namanya orang nolongin orang itu kan anak kecil lagi kan, Butuh apalagi- keterampilan khusus. Iya, baru bisa lagi dia berenang. Mungkin panik juga, terus yang itu juga meronta-ronta kan, yang ditolong kan panik juga kan, mungkin ketendang atau gimana. Iya. Terus nggak ada pengawasan dari guru. Pada saat temennya itu berhasil naik sama temen yang ditarik bajunya itu ke atas, temennya bilang sama saya, katanya dia udah coba panggil gurunya, cuma gurunya kan sibuk ngetes murid lain kan. Jadi Nanti nggak kita dengar. sambung ya, Bu Vera Pak Asif di segmen kedua. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena di akhir acara nanti kami akan membagikan hadiah menarik bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Cara jawabnya sangat mudah. Follow akun Instagram dan Twitter kami di @official_hpnt dan tuliskan jawaban Anda di sana. Kami akan memilih jawaban yang paling tepat dan akan mendapatkan hadiah dari Gold's Gym, 1 voucher gratis selama 12 bulan di seluruh cabang dari Gold's Gym di Indonesia senilai 6 juta rupiah. Kita kembali lagi setelah jeda berikut ini.